Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Melalui channel ini kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung channel ini, silakan menekan tulisan subscribe dan menghidupkan logo lonceng hitam di bagian atasnya. Bagi saudara yang sudah mendukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita mendengar renungan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas nafas kehidupan dan berkat Tuhan kepada kami hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini diangkat dari kisah inspiratif kehidupan seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Yusuf seorang yang suka pamer tentang mimpi yang dialaminya kepada saudara-saudaranya dan menyebabkan saudara-saudaranya sakit hati kepada Yusuf dan sampai berniat ingin membunuhnya. Dari seorang yang suka bermimpi, akhirnya Yusuf menjadi satu-satunya orang di bangsa Mesir yang mampu menafsirkan mimpi dari Raja Mesir, yaitu Fir'aun. Di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 14 sampai 36 diceritakan, kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus, dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku." Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, "Kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan."
Inilah maksud perkataanku, ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Amin. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan memberikan hikmat kepadanya untuk mengartikan mimpi dari Fir'aun. Dari kisah ini juga kita dapat belajar bahwa Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk memahami setiap keadaan dan situasi yang sedang terjadi di sekitar kita. Hikmat Tuhan memampukan kita untuk berkata-kata dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetaplah semangat dalam menjalani setiap kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan akan mengangkat kehidupan kita, mengangkat derajat kita, mungkin sebentar lagi, mungkin juga lusa atau nanti. Jangan menyerah pada keadaan yang sulit saat ini, karena bisa jadi esok Tuhan sudah sediakan berkat yang kita rindukan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui renungan pagi ini kami boleh belajar dari Yusuf yang diberi hikmat oleh Allah untuk memahami apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kami juga percaya hikmat Allah akan memampukan kami memahami setiap peristiwa dan keadaan baik yang sekarang terjadi di sekitar kami ataupun di masa depan yang akan kami alami. Kami percaya Tuhan memberi kepada kami hikmat untuk boleh mengerti, memahami, sehingga kami terus boleh berjalan di dalam keyakinan iman kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas setiap kami, semua indah di dalam rencana dan rancangan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh atas setiap peristiwa itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan tantangan. Kami percaya Tuhan menguatkan dan menuntun langkah kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, dan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memproteksi kami dengan kuat kuasa-Mu dan menjauhkan kami dari segala wabah dan sakit penyakit. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga, saudara, teman, tetangga, ataupun siapapun di antara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik, baik yang sedang terpapar virus COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lainnya yang sedang kami hadapi. Kami bersepakat dan berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan ilahi terjadi atas setiap kami. Kami percaya kuasa darah Yesus memulihkan setiap sakit penyakit kami, dan kami beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus.
Kami juga mendoakan bangsa kami Indonesia ya Tuhan, kiranya Engkau melawat dan memulihkan bangsa kami dan kerinduan kami. Banyak jiwa-jiwa yang boleh melihat kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam rancangan dan anugerah Allah yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kita semua diberkati dengan renungan hari ini. Salam sehat dan semangat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.